جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن تعالى kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' Al-Ulum wal Hikam di hadis ke-9 pada pertemuan kali ini dari Arba'in Nawawiyah dan penjelasannya oleh Ibn Rajab secara ringkas. Al-hadits at-tasi', hadis ke-9, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang terhadap kalian hendaklah kalian ijtanibu, yaitu jauhi. Ijtanibu, jauhi. Ijtanaba yajtanibu maknanya menjauhi. Kayak junub itu disebut junub karena ada sisi merasa jauh dari orang. Atau orang yang junub itu kepengen menjauh dari orang, menjauh dari publik. Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan maka tunaikanlah sesuai kemampuan kalian. Dua hal di sini, yaitu apa yang Rasulullah larang dan apa yang Rasulullah perintahkan. Yang Rasulullah larang, kata Rasulullah, jauhi. Bukan jangan lakukan, tapi jauhi. Berarti ada sikap preventif. Sebelum terjadi perbuatan yang terlarang, jauhi perbuatan tersebut. Wa ma amartum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan, lakukanlah, tunaikanlah sesuai kemampuan kalian. Perbedaannya antara apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan, yaitu perbedaan konsekuensi sikap. Apa yang dilarang, konsekuensi sikapnya yaitu melakukan tindakan preventif, menjauhi. Dan konsekuensi apa yang diperintahkan, lakukan dengan semampunya, ada sifat semampunya. Dan sifat semampunya ini tidak Rasulullah SAW sebutkan untuk menjauhi hal yang dilarang. Karena ketika lafal semampunya diikat dengan penjauhan hal yang dilarang, maka orang-orang akan beralasan bahwasanya dia nggak mampu untuk menjauhinya.
Kalau disebut gini, apa yang aku larang maka jauhilah semampu kalian. Lah ini malah justru ambigu dan malah justru memberikan celah, kans dan kesempatan untuk orang melanggar larangan Rasulullah SAW. Kalau misalnya saya bilang, misalnya pemimpin bilang, apa yang saya larang maka jauhilah semampu kalian. Kira-kira masyarakat kayak gimana akhirnya? Oh, kita diperintahkan untuk menjauhi larangan semampu kita. Akhirnya terjadi peremehan terhadap larangan tersebut. Sebaliknya untuk yang Rasulullah perintahkan, maka barulah tunaikan semampu kalian, karena kalian tidak dibebani perintah kecuali sesuai kemampuan kalian. Maka kalau kalian tidak mampu, maka diberikan keringanan. Adapun untuk yang terlarang, ya kalau kalian tidak disebut mampu atau tidak, melainkan harus menjauhi. Dan namanya menjauhi itu bukan dengan ikatan semampunya kita menjauhi, melainkan ya menjauh dari awal. Mampu nggak mampu pasti bisa menjauh, itu untuk hal yang terlarang. Ya. Maka ada perintah, ada larangan. Perintah semampunya ditunaikan, larangan bukan semampunya, bukan suyusanya. Pasti bisa, pasti mampu untuk menjauhinya. Taib. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan kaum-kaum sebelum kalian, Yahudi Nasara, itu adalah kathratu masailihim, banyak nanya untuk yang tidak bermanfaat. Kebanyakan mencari pertanyaan atau mencari permasalahan yang tidak ada juntrungan atau gunanya untuk mereka. Itu yang pertama, sebab kehancuran pertama, kathratul masail, banyak pembahasan dan banyak bertanya yang itu tidak bermanfaat sebenarnya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan berselisih atau menyelisihi nabi-nabi mereka, atau berselisih terhadap apa yang sudah Nabi jelaskan dengan jelas, masih aja berselisih. Ya. Taib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarahnya, dalam riwayat Muslim disebutkan sebab dari hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, khatabana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkhutbah dan berkata, ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia sekalian, yaitu kaum muslimin, telah Allah Ta'ala fardukan atas kalian haji, maka berhajilah kalian. Ini perintah Nabi SAW. Maka qala rajulun akullu amin ya Rasulullah, akulla amin ya Rasulullah. Ada seorang bertanya kemudian kepada Nabi SAW, setiap tahun ya Rasulullah? Dari Rasulullah naik mimbar khutbah, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Allah telah mewajibkan atas kalian haji, maka hajilah kalian. Ada yang nanya, apa setiap tahun ya Rasulullah? Fasakata, maka Nabi SAW diam dengar pertanyaan itu, diam. Hatta qalaha thalathan, sampai orang itu bertanya 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Rasulullah tetap diam. Ini menunjukkan bolehnya kita mendiami pertanyaan orang, atau seorang dai atau ustaz, baik di kajian atau lainnya, atau di WhatsApp, mendiami, mencueki pertanyaan orang. Kalau misalnya dia melihat satu orang ini bertanya bukan untuk mencari faedah, itu mungkin kita diamin sebagai pengajaran dan pendidikan untuknya. Itu bisa pertama. Atau kedua, orang ini memberikan pertanyaan yang memancing sesuatu untuk diperselisihkan, maka untuk menyumbatnya kita tutup. Ya. Jadi dengan pertanyaan itu akan timbul perselisihan atau keburukan, maka kita tidak menjawabnya, kita cuekin. Ya. Atau ketiga, pertanyaan yang dimaksudkan untuk menguji
orang yang ditanya, maksudnya menguji ustadz ini, maka ini juga boleh ustadz ini untuk tidak menanggapinya, boleh. Nah begitu. Tadi di sini ditanya apa tiap tahun ya Rasulullah, ya, atau yang keempat, yaitu tidak tahu jawabannya, maka boleh mendiamkannya. Namun lebih baik bilang wallahu a'lam, mana tidak tahu. Itu bilang kayak gitu. Fasakata, Nabi SAW kemudian diam sampai 3 kali orang itu tanya gitu. Maka kata Nabi SAW, lau qultu na'am lawajabat walamastata'tum. Kalau misalnya aku katakan iya tiap tahun, maka itu akan menjadi kewajiban tiap tahun dan kalian tidak akan mampu. Maka apa kata Nabi SAW? Dharuni ma taraktukum. Sudahlah, biarkan apa yang telah aku tinggalkan pada kalian. Yaitu udahlah, aku udah mengatakan itu, udah tinggalkan. Maksudnya tinggalkan di sini, biarkan syarat ini ada. Tidak usah ditambah-tambah oleh pertanyaan kalian. Fa inna ma uhlika man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian dengan sebab soal, bertanya mereka yang tidak bermanfaat dan penyelisihan mereka terhadap para nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan sesuatu, maka lakukan semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'u. Dan jika aku larang akan sesuatu, maka tinggalkan. Ini bahasanya tinggalkan, bukan jauhi, ya sama-sama. Ini hadis ke-9 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah yang akan dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. An-nahyu 'anis su'ali 'amma la yahtaju ilaih. Bertanya atau larangan bertanya tentang hal yang tidak dibutuhkan. Masalah bertanya tentang atau larangan bertanya akan hal yang tidak dibutuhkan. Tentang hal yang tidak dibutuhkan. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, khatabana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkhutbah. Lagi khutbah ini. Faqala rajul, ada seorang pria bertanya, man abi? Siapa bapak saya? Maka kata Nabi SAW, fulan, itu bapakmu. Maka turunlah ayat surat Al-Maidah. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kalian bertanya hal-hal yang kalau jawabannya muncul, maka itu akan membuat kalian rugi, membuat kalian nyesal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana qaumun yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istihza'an." Ada beberapa individu di zaman Nabi SAW yang mereka bertanya kepada Nabi SAW bukan karena istifsar, bukan karena cari jawaban, melainkan istihza, karena pengen ngejek, pengen mempermainkan Rasulullah SAW. Fayaqulur rajul, ada seorang bertanya, man abi? Siapa bapak saya? Jadi nanya ke seorang Rasul, siapa bapak saya? Itu kayak sensus penduduk, ya. Wa yaqulur rajul tadillu naqatu aina naqati, dan juga ada pria lain yang ontaknya itu lepas. Nanyanya ke Nabi, ya Rasulullah, ontak saya di mana? Coba, paham gak maksudnya? Jadi ada ustadz pinter, masya Allah. Antum ada apa-apa ke beliau, tapi untuk hal-hal yang sebenarnya bukan bidangnya. Apa itu? Hah? Setan apa? Apa itu, Bang? Jadi misal nanya tentang buyut antum, nanya ini ke Ustadz antum kan pinter tentang ilmu ini ilmu itu, tahu nggak buyut anu siapa? Nggak nyambung, karena bukan. Ngapa harus tahu siapa buyut antum gitu kan?
Itu satu. Kemudian antum kehilangan HP atau tas. Ya, kehilangannya entah di mana, langsung ke ana, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ada pertanyaan Ustaz, penting apa? Tas ana di mana Ustaz? Emang ana maling apa? Emang ana dukun apa? Antum nanya-nanya kayak gitu kan? Nah, kalau dulu ada iklan malam-malam tok assalamualaikum, batuk, ya, di komik aja. Nah ini iklan nggak apa-apa, ya. Tapi kalau misal ini iklan, ini juga nggak ke ustadz. Lah kalau ustadz bukan bidangnya, terus nanya ini itu ke ustadz, nyari pekerjaan ke ustadz. Nah, ini apa maunya gitu loh. Ya kadang-kadang juga ada nyari duit ke ustadz. Kalau ini mungkin masih bisa ditolerir karena mungkin beliau orang-orang ini husnudzon. Ya karena husnudzon mungkin ustadznya dermawan atau banyak duit, mungkin ya husnudzon. Dan memang ada beberapa individu yang Masya Allah berulang kali minta duit sama ustadz. Minimal adalah yang pengalaman dan juga mungkin ustadz-ustadz lain. Ini Anda barusan buka WhatsApp. Ya, baru aja. Mungkin dari jam 6:40 minta ditransfer 530.000. Pernah kita bantu, kemudian pas butuh kita bantu lagi, pas butuh kita bantu. Akhirnya jadi apa? Kebiasaan. Terus tidak tahu malunya minta transfer. Kalau nggak ada hubungan apapun antara saya dengan orang-orang ini. Jadi kadang-kadang jadi dai itu semakin dikenal, semakin banyak tahu nomor WhatsApp-nya, itu ya banyak pertanyaan, ini pertanyaan itu, permintaan ini, permintaan itu. Jadi emang harus benar-benar ekstra hati itu sabar. Ya. Kadang laki-laki bapak-bapak yang minta dan anak nggak kenal siapa, cuman dia orang pengajian. Emang orang pengajian minta, ada sedekah nggak Ustaz buat anak? Berkali-kali kayak gitu. Akhirnya anak tanya ke teman-teman DKM panitia, antum kenal bapak ini nggak? Dicek oleh mereka, ternyata iya bapak ini memang suka minta-minta sama orang-orang pengajian. Termasuk ustadznya. Ada yang minta hutang, ada yang minta uang langsung cash, ada yang minta transfer, ada yang minta beras dan seterusnya. Itu sesuatu yang memang banyak. Nabi Muhammad SAW juga dulu diperlakukan serupa. Kalau sekarang oportunis saja. Kalau Nabi Muhammad dahulu kadang ditanya dan diminta, kadang yaitu apa? Sebagai pengejekan. Itu yang lepas atau hilang untanya, datang ke Nabi, ya Rasulullah, aina naqati, di mana unta saya? Ini kan sebenarnya melecehkan gitu loh. Ya, itu di zaman Nabi ya, di sekarang nggak ada insyaallah untuk yang seperti itu. Maka setelah pertanyaan-pertanyaan itu berlanjut, maka Allah Taala turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu 'an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang beriman, janganlah kalian itu bertanya tentang hal-hal yang kalau jawabannya muncul itu akan mengecewakan kalian. Fadallat hadhihi al-ahaditsu 'ala an-nahyi 'anis su'ali 'amma la yuhtaju ilaihi bima yasu'u as-sa'ila jawabuh. Maka hadis-hadis ini menunjukkan larangan bertanya atau meminta sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh penanya, yang mana penanya itu akan kecewa dengan jawabannya. Ya. Mithlu su'ali sa'il, seperti pertanyaan penanya seperti ini, hal huwa fin nari aw fil jannah? Saya nanti ke surga atau ke neraka ya Rasulullah misalnya. Wa hal abuhu man yantasibu ilaihi aw ghairi? Wa 'ala dan atau masalah siapa bapaknya? Bapaknya fulan siapa? Tahu nggak Ustaz? Bapaknya fulan siapa? Emang dikira Pak RT aja nggak tahu bapaknya siapa? Ya.
wa 'ala an-nahyi 'anis su'ali 'ala wajhi at-ta'annuti wal 'abathi wal istihza'. Dan larangan bertanya dengan maksud ta'annut kepada tokoh, kepada ustadz, kepada orang yang punya ilmu, untuk tujuan ta'annut, yaitu ngejar, ngejar terus dikejar itu ustadz, pertanyaan dicecer dengan pertanyaan demi pertanyaan lagi sampai ustadznya menuruti dengan keinginan penanya. Ya. Wal abath, dan sia-sia, pertanyaan sia-sia. Ya, bertanya kepada ustaz, afwan, apa hukumnya seseorang naik pohon kelapa, kemudian kelapanya jatuh, kemudian orangnya juga jatuh, siapakah yang akan membayar biaya rumah sakitnya, Ustaz? Coba apa? Ada orang naik pohon kelapa, Ustaz, terus kelapanya jatuh, orangnya juga jatuh. Siapa Ustaz yang membayar biaya rumah sakitnya? Kan bingung. Enggak tahu ya, bukan saya, kata ustadznya. Emang orang itu siapa? Enggak tahu Ustaz. Ya Anda pengen nanya aja. Kan bingung. Ngapain antum nanya sesuatu yang enggak happening? Ya. Atau mungkin sebagian tafsir mimpi yang mana ustadz ini enggak ada kompetensi dan pembicaraan di bidang tafsir mimpi. Ustaz, tadi Anda mimpi begini-begini Ustaz, nanti Anda mimpi begini-begini. Kira-kira apa ya Ustaz ya? Oke, itu pertanyaan yang mungkin bagus ya kalau ke orang berilmu gitu tanya. Mungkin orang berilmu ini pun akan berusaha menafsirkan dengan mencocokkan dengan beberapa dalil. Tapi ketika antum tahu Ustaz ini tidak ada kaitan dengan tafsir mimpi, maka nggak perlu nanya-nanya seperti itu. Apalagi detail bertanya tentang hal tafsir mimpi secara detail. Ya. Juga al-istihza, bertanya dengan maksud ngecengin. Sebagaimana mereka ini bertanya kepada Nabi SAW, ada yang bermaksud ngecengin. Ya, siapa nama bapak saya? Ya, maka ini enggak beradab gitu terhadap seorang alim. Ya. Dan tas saya ada di mana tadi Ustaz? Tas saya hilang. Ustaz tahu enggak di mana sekarang? Coba di Terawang deh Ustaz. Ini kan istihza sebenarnya. Emang Ustaz dukun gitu kan? Coba di Terawang Ustaz, ya. Kecuali kalau memang antara Ustaz ini dengan teman-temannya yang mungkin akrab dan itu tidak ada maksud istihza, hanya bercanda biasa, ya mungkin enggak masalah. Tapi yang ta'annud, bersikap keras dalam pertanyaan, kemudian main-main dalam pertanyaan, mengejek dalam pertanyaan, kama kana yaf'aluhu katsirun minal munafiqin wa ghairihim. Itu banyak yang melakukan itu dari kalangan orang-orang munafik dan lainnya. Sampai di suatu masjid itu di hari Ahad kemarin itu saya mengajar kajian syarah kitab tauhidnya Ustaz Firanda. Dan ketika itu saya mengangkat masalah hukum memajang foto, baik foto foto kiai dan semisalnya, atau foto keluarga di rumah kan biasa dipasang. Maka kita bilang hukumnya haram. Anda jelaskan, ini bukan pertanyaan tapi Anda yang jelaskan, karena dikhawatirkan dengan itu kalau foto kiai dan semisalnya dia akan hulu nanti, bersikap berlebihan. Ya. Nah, di akhir sesi itu ada yang bertanya, dan memang orang ini diinfokan setelah kajian, diinfokan bahwasanya orang yang bertanya ini memang suka bertanya dan kritis pada dakwah sunnah, dakwah salaf.
agak sinis gitu terhadap dakwah salaf. Maka bertanya. Ketika bertanya diserakin dia sama teman-teman satu mazhabnya. Jadi seperti pengen ngerubungin gitu. Ya biarin aja, tanya. Beliau bilang, "Anda setuju Ustaz dengan tidak bolehnya memajang foto Kiai Habib di rumah karena itu bukan aliran kami gitu." Oke, saya setuju itu. Tapi saya nggak setuju dengan tidak boleh memajang foto keluarga di rumah, yaitu di ruang tamu dan semisalnya. Itu saya nggak setuju, Ustaz. Gitu kata beliau. Loh kenapa? Gitu kan Anda pikir, loh kenapa? Kan bukannya kan ada hadis tentang malaikat tidak masuk di rumah yang ada gambarnya, dan foto yang dipajang diagungkan itu termasuk gambar yang membuat malaikat itu tidak masuk. Kan udah jelas ya hadisnya. Tinggal sami'na wa ata'na selesai. Tapi saya enggak setuju kalau tentang kiai, dan ini saya setuju ya. Tapi kalau keluarga, foto keluarga saya enggak setuju, Ustaz. Sepertinya beliau itu tersinggung dengan hukum yang kita bawa gitu loh. Sepertinya Anda enggak meriksa rumahnya. Pengen Anda tembak di situ cuman orang tua ini. Maksudnya orang tua mungkin 50 sekian lah tahunnya. Takutnya tersinggung, makin kalap dia nanti. Saya nggak setuju. Apa coba alasan yang beliau kemukakan? Padahal hadis kita sudah tuturkan, hadis kita sudah jelaskan. Beliau setuju secara parsial, tidak setuju di kasus yang sebenarnya sama aja gitu loh. Sama-sama gambar. Giliran tentang kiai, habaib dan semisalnya kalau dipajang nggak setuju. Ya saya setuju itu. Oke, itu emang nggak boleh, Ustaz. Tapi kalau misal keluarga, masa nggak boleh, Ustaz? Gitu kan? Padahal kan menurut kita ya, kan sama-sama manusia ya, habaib, kiai, keluarga dia, beliau juga manusia, gitu loh. Tapi saya nggak setuju. Alasannya apa coba? Tebak Pak. Dan ini dosen salah satu kampus Islam di daerah Cibinong. Dosen loh. Apa alasannya? Alasannya itu nanti kalau misalnya istri saya diculik, orang nggak tahu siapa istri saya wajahnya. Itu alasan. Wallahi itu, dan itu 2 atau 3 kali beliau ulangi untuk menekankan bahwa itu alasannya. Ana sampai berpikir ini orang nih main-main kayaknya, bercanda, tapi nggak bercanda ternyata. Alasannya itu. Begini Pak, jadi saya jelaskan. Ya kita kembali aja ke hadis Pak. Hadisnya melarang hal seperti itu, dan saya sudah jelaskan kalau foto yang diangkat, yaitu yang dipajang, itu termasuk foto yang diagungkan. Maka itu termasuk gambar yang menyebabkan malaikat tidak masuk. Adapun kalau gambar-gambar seperti yang keset atau yang seperti Pampers dan semisal yang tidak memungkinkan untuk dihilangkan, maka khalas, dimaafkan. Tapi gambar-gambar yang diagungkan itu nggak boleh. Walaupun foto keluarga itu termasuk diagungkan, tetap aja kekehendak alasnya. Kalau istri saya diculik nanti gimana? Siapa yang tanggung jawab, Ustaz? Kan orang jadi nggak tahu, polisi nggak tahu yang mana istri saya. Ini anak bingung jawabannya gitu loh. Bukan bingung karena anak bingung kenapa kok ada alasan sebodoh ini. Dan anak belum tahu kalau beliau itu dosen. Dosen loh Pak. Dan itu termasuk dosen senior di salah satu kampus ternama. Itu baru Anda tahu setelah klarifikasi sama teman-teman. Itu 3 kali sampai beliau bilang begitu, untuk menekankan bahwa beliau seolah-olah alasannya itu valid dan kuat gitu loh. Sampai saya bilang ini sebenarnya mungkin apa beliau mancing emosi, tapi ini jemaah itu banyak. Sebagian jemaah tuh geleng-geleng sampai ada yang bilang, ada yang gitu jemaah itu. Kayak bilang ini otaknya nggak ada nih orang, kayak ngisar jemaah ngomong apa isarkan gitu. Sampai ada bilang ya udah Pak, gini aja Pak, ini syariat berlaku untuk semua kaum muslimin kecuali bapak beda sendiri. Anda bilang gitu. Udah bapak khusus deh, untuk bapak terserah bapak. Tapi ini yang saya tahu syariat Islam seperti ini. Oke, ini gituin, oke. Lah kalau nggak tahu maunya apa ini orang. Apakah emang orang ini hanya pengen menguji emosi pemateri atau gimana, nggak tahu. Tapi kendati pun untuk menguji pun ini bukan tempat yang konteks yang benar gitu loh. Karena ini konteks majelis ilmu,
kita serius baik-baik, ini di rumah Allah gitu kan. Tetapi itulah seperti itu gitu loh. Padahal udah jelas mana hayatukum anhu fajtanibu. Yang Rasul larang ya udah jauhi, enggak usah kemudian dialas-alasankan. Jangan kayak Bani Israel. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim. Yang menyebabkan kita binasa itu ya kayak gini, udah dilarang, dicari celah dan celahnya itu enggak rasional gitu loh. Sekarang Anda tuh sebenarnya pengen jawab juga di hati tapi takut kurang ajar gitu loh. Pak, emang semua orang harus tahu ya muka Israntum gitu? Anda pengen ngomong gitu, cuman kan tahunya kurang ajar gitu loh. Karena beliau orang tua juga gitu. Kita harus hormati dari segitunya. Dan ada berapa jawaban-jawaban Anda yang sebenarnya bisa membuatnya tertohok, tapi jangan deh. Karena bagaimanapun beliau masih ada kehormatan gitu kan. Apalagi di masjid. Takutnya beliau tersinggung, dakwah kita makin amburadul di situ. Jadi tetap dijawab dengan cool, tapi yang mungkin paling menohoknya adalah ya udah gini aja Pak. Ini syariat Allah ini tentang masalah gambar ini berlaku untuk semua kaum muslimin kecuali Bapak. Udah itu. Anda gituin aja. Tapi habis itu ya oke. Loh kok gitu sih? Sebenarnya apa maunya gitu. Syuf lihat di sini. Jadi ini namanya soal ala wajhi ta'annud wal abath wal istihza. Ini nih bertanya karena ta'annud yaitu pengen menunjukkan kekerasan dirinya. Babelan Bekasi. Kebebalan dirinya. Al-abath, main-main. Karena contoh atau alasan diberikan ini main-main. Siapa yang mau nyulik istri dia? Dan kalaupun terjadi penculikan, emang harus dipajang gitu di ruang tamu fotonya? Apa enggak ada di WhatsApp atau di mana KTP kan ada? Kan ini enggak masuk. Dan lebih ajaib lagi, ketika ada klarifikasi dan teman-teman ada online dengar, Ustadz itu yang nanya tadi itu dosen di kampus Fulan di daerah Fulan Cibinong. Ajaib kata anak sampai kok bisa kayak gini gitu. Allahu a'lam. Itu terjadi Pak Ahad kemarin, belum seminggu, masih fresh from the oven ini, belum seminggu. Ya. Dan istihza, dan mungkin ini ada sisi istihza yaitu melecehkan, mengece. Itu kok pakai alasan untuk tidak ikut dengan hukum yang sudah di hadis, itu pakai alasan yang sebenarnya itu alasan yang konyol gitu loh. Ini kan sebenarnya apa ya? Menurunkan derajat ilmu gitu loh. Ya. Kemudian wa yaqrubu min dzalika as-su'alu amma akhfahu Allahu 'an 'ibadihi wa lam yutli'hum 'alaihi kasu'ali 'an waqti as-sa'ati wa 'anir ruh. Dan juga semisal bertanya tentang hal yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dari hambanya dan tidak Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada umat manusia, seperti bertanya kapan kiamat tepatnya, ya. Bertanya tentang ruh. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini, gaib seperti ini enggak layak gitu loh. Ya. Bertanya misalnya, Ustadz mau tanya dong, silakan fadhal. Gini Ustadz, kuntilanak kan pakai baju putih, itu kira-kira dari mana Ustadz bajunya? Bingung Ustadz. Mungkin dari Google Play Store kali, enggak tahu saya. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya manusia nggak ada yang tahu. Nanya ke jinnya pun jinnya nggak bakal jawab. Apalagi Ustadz. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini pertanyaan gaib, tentang gaib yang memang nggak bisa diketahui. Termasuk juga pertanyaan yang gaib sebenarnya, dan ini menjadi fitnah pada sebagian peruqyah. Ketika sebagian dari orang itu nggak hamil-hamil, perempuan nggak hamil-hamil, udah 5 tahun nikah, 10 tahun nikah, datang ke peruqyah, Ustadz tolong ruqyah saya dong, kira-kira jin apa sih yang ada di saya? Emang dikira Ustadz ini apa? Atau peruqyah ini apa? Coba, terus nerawang gitu di perutnya ada jin apa? Dan juga ajaibnya kadang-kadang Ustadz peruqyah ini menjawab pula, oh sebentar, ini ada jin nasab di sini. Biasanya gitu tuh. Ada jin nasab, ada jin ini, jin itu. Dari mana tahunya?
Oke, mungkin tahunya dari eksperimen, tapi apakah atau experience ya, pengalaman menghadapi orang-orang yang juga berkasus sama. Tapi apakah ketika kasus itu sama, apakah jinnya juga modelnya sama, jin nasab gitu? Ya kita nggak tahu, itu gaib. Ya, itu gaib. Jadi hal-hal seperti tentang ruh, tentang jin dengan seluk-beluk dari alam jin dan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya itu tidak menambah iman, tidak pula menambah ilmu gitu loh. Iya. Ya. Wa dallat aidan ala nahyil muslimina 'an as-su'ali 'an katsirin min al-halal wal haram mimma yukhsha an yakuna as-su'alu sababan linuzul at-tashdid fihi. Juga hadis tadi menunjukkan larangan orang-orang muslim untuk bertanya banyak hal tentang halal dan haram, yang dikhawatirkan dari banyaknya bertanya tentang itu, khawatir pertanyaan itu menjadi sebab turunnya wahyu yang membuat hukum semakin diperketat. Seperti soal tentang haji tadi. Tadi kan Rasulullah bilang innallaha faradu alaikumul hajja fahujju. Allah telah mewajibkan kalian untuk haji, maka hajilah kalian. Pemahaman terawalnya adalah wajib atas kita haji, cukup sekali. Tapi ada yang bertanya, akulla amin ya Rasulullah. Ini lagi nanya, setiap tahun ya Rasulullah. Ini lagi. Udah gitu nanyanya berulang-ulang, tetap pengen dijawab. Enggak memahami isyarat Rasulullah, isyarat diamnya Rasulullah. Beliau tidak mau menjawab, tapi terus dikejar sama orang ini. Akhirnya Rasulullah SAW mengklarifikasi, kalau saya bilang na'am bakal sulit, kalian nggak bakal mampu, ya, gitu. Ya kayak misalnya kalau kita ujian, lagi ulangan, ujian di kelas gitu, ya hari ini kita ujian, sebagaimana Bapak telah beritahu pekan lalu, siapkan kertas ujian kalian, ya. Ini mau Bapak dikte misalnya, soal pertama sampai 5 didikte, siap-siap alat tulisnya. Ada anak yang paling depan dong. Pak, maaf Pak. Ya, kenapa Andi? Bukunya gak dikumpulin. Kan ngeselin tuh. Yang kesel siapa? Yang paling belakang. Kesel mereka ya. Bukunya gak dikumpulin Pak. Oh iya, Bapak lupa. Kan sebel kan? Banyaknya sebel itu satu kelas. Ini si Andi ini, ya gitu kan. Mohon maaf, nama yang sama, tidak bermaksud ya kesamaan ya. Dikumpulin kan bukunya. Terus Andi juga bilang, Pak bentar Pak, maaf Pak, biasanya kalau ulangan agak berjauhan tempat duduknya, nambah lagi. Oh iya Bapak lupa, ya tolong agak renggang ya, jangan terlalu dekat seperti ini. Bagus sih, cuman ada yang dongkol di balik itu ya. Itu bagus tapinya. Cuman artinya adalah ketika memang guru, ustadz atau apalagi Allah dan Rasulnya, walillahil matsalul a'la, ketika membebaskan suatu hal, maka nggak usah nanya rinci supaya apa? Tetap pada kebebasannya. Hendaknya kita kembali ke hukum asal. Sekarang nih misalnya Pak, saya tawarkan hal yang mungkin jadi pikiran nanti. Kita kan dilarang untuk mengkonsumsi hal-hal yang bermadarat, ya kan? Namun pada asalnya sesuatu itu halal. Suatu makanan al-aslu fi ta'am, asalnya makanan minuman asalnya halal. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan secara zat atau mengharamkan secara sifat. Mengharamkan secara zat seperti babi, anjing gitu. Bangkai. Mengharamkan secara sifat yaitu yang bermadarat. Nah, ini masalah. Ustaz, saya mau bertanya, apa hukumnya minum coffee mix Indo Cafe yang katanya kopi-kopi sasetan yang bubuknya hilang setelah diaduk itu berbahaya buat kesehatan? Ini yang setiap hari ngopi
Indo Cafe marah ini dengan pertanyaan ini. Ngapain sih? Hobi saya ditanya. Nah kan Ustadznya kesel juga. Ini biasanya saya juga kayak gini nih, kok ditanya nih, ya. Ya. Dan di sini ada tulisan berbahaya bagi kesehatan karena kadar gulanya tinggi misalnya. Oke, kita riset. Ada dokter ke sini? Ada dokter. Apa tahu nggak tentang hal ini, Pak? Iya, Pak Ustadz, iya itu kadar gulanya tinggi. Rata-rata yang sasetan, kemudian yang minuman-minuman teh pucuk dan semisalnya itu gulanya tinggi banget, Ustadz. Terus Coca-Cola ini itu disebutin semua merek itu. Itu bermudarat, Ustadz, tapi kalau misalnya banyak ya. Waduh, saya belum bisa jawab nih ya gitu kata. Tapi asal sesuatu halal gitu asalnya. Ditanya lagi sama bapak lain, bentar Ustadz, katanya kan kalau sering itu bermudarat ya. Rokok juga gitu. Kalau sering bermudarat, kalau sekali nggak apa-apa kan, nggak langsung mati kan. Ya juga ya kata Ustaznya. Nah ayo bingung kan? Tuh gara-gara kayak gitu jadi bingung. Padahal jemaah, ya juga ya. Kalau misalnya rokok diharamin, kenapa teh pucuk juga halal? Padahal kan sama-sama kok kebanyakan bisa diabetes juga, mati juga tuh orang. Iya juga ya, benar juga Ustaz. Ustaznya bingung. Waduh, hobi saya ketahuan juga nih, repot. Gara-gara pertanyaan itu yang asal hukumnya adalah halal, dan gara-gara dirinci pertanyaan seperti itu jadinya apa? Subhat. Apa hukumnya? Ya halal, khalas. Dokter pun tidak ada yang melarang. Dokter hanya memberikan warning, jangan berlebihan gitu aja. Dan bukan untuk orang yang kena diabetes, jangan. Kan gitu udah selesai, nggak usah rinci-rincian lagi, udah dihalalin. Karena kembali ke hukum asal. Iya, kembali ke hukum asal. Iya. Kayak misalnya makan jengkol. Ada penyakit kejengkolan, kan mudarat. Saya tanya, Ustadz, apa hukum makan jengkol karena jengkol itu berpotensi kejengkolan? Ya nggak apa-apa lah makan jengkol. Minimal makruh lah kalau bukan mubah. Karena baunya. Tapi kan nggak semua masakan jengkol bau. Kadang-kadang biasa aja, nggak berefek. Tergantung masaknya. Maka kembali ke hukum asal. Adapun penyakit kejengkolan tersebut kan bagi orang yang mungkin memang tidak terbiasa. Misalnya ada suami istri, jemaah. Suami istri, ya. Suaminya Indonesia, ya. Istrinya Jerman, atau kebalikan, lupa. Ada diceritakan sama panitia kajian seorang bapak tua di Lubang Buaya. Jadi yang Indonesia ini, pasang suami istri yang Indonesia ini, kayaknya yang Indonesia itu adalah istrinya. Suami Jerman. Yang Indonesia ini istrinya masak jengkol banyak. Orang Jerman dia nggak pernah makan jengkol. Suami nggak pernah makan jengkol. Akhirnya makan. Enak. Kejengkolan, keracunan, masuk rumah sakit. Karena di Jerman jarang penyakit kejengkolan. Ya karena nggak ada makan di sana nggak ngejengkol, ngejengki nggak. Ya paling yang ngejengkol Jawa, Betawi itu, Padang. Di Jerman jarang atau nggak ada mungkin. Nah kemudian akhirnya keluarga dari suami nggak terima, ini istri Indonesia ini meracuni anak kami. Dituntut itu istri, dituntut itu. Bingung kan istri, ya salam, saya cuma ngasih jengkol doang. Keracunan karena apa? Itu makanan jengkol bukan makanan biasa bagi orang Jerman. Ketika makanan banyak langsung kejengkolan. Tapi akhirnya kemudian pengadilan memutuskan nggak masalah karena akhirnya ada riset dari dokter bahwa saya ini kena kejengkolan. Jengkol aslinya bagus buat kesehatan, cuman dia karena nggak biasa kena lah itu. Apakah dengan kasus ini kita tanya, Ustaz itu tuh kejengkolan Ustaz, bahaya Ustaz makan jengkol? Ya itu bagi nggak biasa atau bagi yang kebanyakan. Hukum asalnya tetap halal. Maka jangan macam-macam kalau nanya itu keterlaluan sehingga khawatirnya jadi syubhat. Ya begitu, asalnya makanan dan minuman adalah halal. Jus halal. Ya. Asalnya halal. Adapun urusan bahayanya itu ketika dikonsumsi harian
Sekali-sekali aja nggak apa-apa. Coca-Cola pun juga halal, nggak ada yang mengharamkan dari awal. Wallahu alam, kita sampai situ aja karena isyanya lebih maju ya. Jadi kita cukup sampai sini. Jazakumullahu khairal jazaa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.